Di pagi hari ini Tuhan, di saat kami memperingati hari turunnya Roh Kudus, kami rindu hati kami terus dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ujian ini membawa kami, mengingatkan kami, untuk kami selalu rindu untuk dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami tidak hanya memuji atau memperingati akan hari turunnya Roh Kudus, tetapi kami mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati kami, memenuhi hidup kami, membawa kami untuk menjadi orang yang berharga di mata-Mu, dan menjadi orang yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu yang hari ini dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan layakkan. Engkau menolong hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, biarlah Engkau firman-Mu yang ditaati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Ya, Ibu Oci, ya, mungkin udah lagi. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan hari Pentakosta. Mengapa disebut hari Pentakosta? Karena ya disebut hari Pentakosta karena dari bahasa Yunani itu Pentakosta yang berarti hari yang ke-50. Hari yang ke-50 ini apa? Hari Pentakosta hari yang ke-50 setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi selama 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia menyatakan diri, menampakkan diri ya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang percaya. Dan itu benar, bukan fiksi, bukan hoax, tapi benar Tuhan Yesus menampakkan diri setelah Dia mati, disalib, dikubur, kemudian Dia bangkit. Kemudian 40 hari setelah itu Dia naik ke surga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari setelah itu turunlah Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan itulah yang disebut hari Pentakosta. Dan apa pekerjaan Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus? Mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus? Itu dinyatakan, saya tidak bisa menguraikan semuanya, saya menguraikan sedikit karena di Alkitab ini terlalu banyak. Saya menguraikan hanya sedikit. Fungsi ya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan. Kita membaca dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ini yang Tuhan janjikan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa pemberian Tuhan bagi kita. Dia tidak hanya memberikan firman-Nya. Kamu silakan baca, mengerti tidak mengerti, nanti carilah ahli-ahli yang menyampaikan. Tetapi Dia katakan bahwa Roh Kudus yang dikirimkan, Dia akan dikatakan
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita pujikan, bersabdalah Tuhan. Ya. Bersabdalah Tuhan, mendengarkan. Kuatkanlah kami dan ukurlah kami. Terima kasih. Silakan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, yaitu aku akan mengutus Roh Kudusku, itu ditepati janjinya, yaitu pada hari Pentakosta. Dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Supaya orang-orang percaya, murid-muridnya bisa mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Itulah salah satu fungsi Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya ini bisa mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya. Walaupun banyak tafsiran, ya, para penafsir itu juga diilhami oleh Roh Kudus. Tidak ada di dalam nama lain atau agama lain yang pada waktu membaca Alkitabnya, kitab sucinya, ada Roh Kudus yang menerangi hati. Sehingga pada waktu membaca sepertinya ayat-ayat itu hidup dan menopang, menenangkan hati atau menegur. Nah, pada hari Pentakosta itu kita diberi, ya, murid-murid diberi Roh Kudus supaya mereka mengerti kitab suci. Dan saat ini kita juga murid-muridnya yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat, kita juga diberi Roh Kudus. Ya, ada yang enggak punya Roh Kudus? Ya, kalau kita sudah mengakui Dia sebagai juru selamat pribadi, Dia juga mengutus Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan, Roh Kudus penuhiku, ya. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bisa datang ke rumah Tuhan, itu adalah salah satu karya Roh Kudus. Dia yang membuat kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita mau datang beribadah kepadanya hari ini. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya itu juga sangat banyak. Dan sangat penting untuk kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Banyak perintah Tuhan, banyak janji Tuhan, banyak, ya. Dan itu semua penting untuk hidup kita. Dari masa kecil, anak-anak, remaja, pemuda, tidak ada firman Tuhan yang kadaluarsa. Ya. Oh, ini kan sudah lama. Tidak penting untuk saya, perjanjian lama, semua ayat firman Tuhan itu penting. Untuk semua kita, tidak terkecuali usia berapa. Saat kita membawa anak kita, menyerahkan anak kita kepada Tuhan, dia ada dalam genggaman Tuhan.
dan Roh Kudus diberikan kepadanya untuk anak-anak pun bisa memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini saya menyampaikan hanya salah satu saja firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada kita yang harus kita taati. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan itu kepada kita. Yaitu dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Ini ayat yang memang seringkali dibaca tapi seringkali dilupakan, dilewati. Matius 6 ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, enak ya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu yang diingat. Kalau ikut Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. No, bukan ikut Tuhan, semuanya ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janjinya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi yang pertama, jangan dilupakan. Kasih anugerah Tuhan bagi kita itu luar biasa. Dia memberikan perintah, tetapi dia juga memberikan janji yang luar biasa. Tuhan rindu agar semua anak-anaknya tidak mengalami kekhawatiran. Ini tadi kalau kita baca dari Matius 6 ayat 33, itu saya copot. Tapi jangan lupakan ayat sebelumnya. Mengapa dikatakan, apa yang dikatakan, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan? Karena itu, ayat 25, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, jangan khawatir akan hidupmu. Tetapi ada yang harus diingat dan itu perlu Roh Kudus yang menggerakkan, yang mengingatkan terus dan yang menolong kita untuk melakukannya. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 7. Saya akan membaca banyak ayat ya hari ini. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kita harus melekat kepada Dia seperti pohon ranting yang harus melekat pada pohonnya. Ini dikatakan seperti pohon anggur. Kita harus melekat pada Tuhan, menjalin relasi. Bukan asal saat teduh, asal baca Alkitab. Tetapi kita sungguh rindu Tuhan, berbicaralah kepada saya melalui firman Tuhan. Kalau kita hanya sekedar membaca tanpa mengetahui bahwa itu merupakan satu hubungan yang indah dengan Tuhan, maka kita kadang tidak mendapat apa-apa. Tapi kita rindu
Tuhan, pada saat ini saya memberikan waktu saya untuk saya mau mendengar suara Tuhan. Berbicaralah, ya, setiap hari harus konsekuen, ya, melekat terus kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan kamu akan berbuah. Ya, kamu akan berubah, hidup yang mengasihi Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Tuhan pasti merubah hidup kita. Hati kita diubah, tetapi semuanya akan Tuhan ubah. Ya. Wajah kita yang tadinya cemberut terus, enggak bisa senyum, jadi bisa tersenyum. Ya. Hati yang terus mau mengeluh, Tuhan ubah jadi hati yang terus melihat kebaikan Tuhan. Yang kecil pun kita tahu, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan ubah hati kita. Tuhan merubah semua keadaan kita. Orang-orang di sekeliling, kadang-kadang kita melihat orang ini mencekno, orang itu mencekno. Tapi pada saat kita sungguh mempunyai relasi dengan Tuhan, kita mempunyai hati, orang itu perlu diselamatkan, orang itu perlu ditolong, orang ini perlu didoakan. Kita yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, Tuhan merubah hati kita. Tuhan merubah kelemahan kita menjadi kekuatan karena ada Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, memprioritaskan Tuhan. Yesaya 58 ayat 13. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Ya. Yang sudah menemukan silakan bacakan. Mungkin Pak Agus. Ayat 13 dan 14. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, terima kasih. Di sini dikatakan apabila engkau tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Pada saat kita datang ke rumah Tuhan, pada saat kita datang ke gereja, kita datang untuk Tuhan. Kalau kita mengesampingkan yang lain dan mengutamakan Tuhan, di sini Tuhan akan memberkati. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu kebutuhan anak-anakmu. Dia tahu. Dia tidak melupakan. Oleh sebab itu dia katakan, apabila engkau menghormati hari Sabatku, apabila engkau menjalankan hari Sabatku dengan tidak memikirkan urusanmu. Waduh, eman. Hari Minggu itu pekerjaan lebih rame, pendapatan lebih rame. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh menghargai Dia, tinggalkan yang kelihatannya itu menguntungkan, tetapi kita datang ke rumah Tuhan tidak mengecewakan. Datang ke rumah Tuhan itu selalu memberikan kekuatan yang baru. Ya. Kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan kita, ini hari Minggu, tinggalkan yang lain, datanglah ke rumah Tuhan. Kita perlu
minta bimbingan, minta Roh Kudus untuk terus bekerja, berbicara dalam hidup kita. Jangan lewatkan hari Sabat dengan segala urusan yang sia-sia. Memang ada urusan yang penting ya, yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi Roh Kudus bisa memilah itu. Ini urusan yang begitu penting atau yang tidak begitu penting. Ya, ini bisa ditinggalkan atau tidak. Terima kasih. Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Bentar, maaf. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar bagi masalah kita, masalah hidup ini, masalah ekonomi, kalau kita menomorsatukan Dia. Jangan khawatir. Jangan khawatir, itu yang Tuhan katakan terus dalam firman-Nya. Ada banyak kata jangan khawatir. Kalau engkau menghormati Dia, menghormati Tuhan, bukan hanya menghormati hari Sabat, oh asal pergi ke gereja. Tidak, aku ke gereja untuk cari Tuhan, bukan supaya dilihat Pak Rio dan Pak Agus. Aku sudah hadir, ya aku sudah hadir. Tetapi aku hadir karena aku menghormati Tuhan. Entah firman-Nya bikin ngantuk. Wah, di sana firman-Nya lebih hidup. Alat musiknya lebih hidup. Dimanapun engkau berada, kalau engkau datang ke rumah Tuhan, engkau datang kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Bukan absen gereja, tetapi datang untuk menyembah dan menghargai Tuhan. Dikatakan kau akan bersenang-senang. Masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan kalau engkau datang kepada Tuhan. Amin. Percaya bahwa masalah akan selesai? Waduh, enggak percaya ya. Hanya datang ke rumah Tuhan kok masalah selesai. Tuhan memberi hikmat kepada kita. Tuhan akan menolong kita. Iya, di sini pada saat ada janji, pada saat ada perintah, selalu ada janji Tuhan. Apabila, ya di sini dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Minggu depan toh hari Minggu, masih ada waktu untuk aku beribadah. Minggu depan, kadang-kadang kita menyepelekan hari ini ya, capek semua atau cucian banyak, pekerjaan banyak. Usahakan kalau enggak benar-benar enggak bisa bangun ya enggak apa-apa ya, kita bisa tetap mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu yang akan terus berbicara kepada kita. Ya seringkali bukan ini ya, karena saya mengalami sendiri, kadang saya malas gitu ya, capek. Dulu waktu remaja, pemuda, hari Minggu tuh kok capek ya gitu ya. Tapi sepertinya enggak enak, ada suara harus pergi, harus pergi. Pada saat pergi, sesuatu ya yang dipertemukan dengan si A, yang pokoknya mengalami sukacita pada saat memaksakan pergi untuk ibadah di hari Minggu. Tuhan menolong saat ulangan, saat ujian. Oh, terima kasih. Ya. Bahwa menghormati hari ibadah, khususnya hari Minggu, itu tidak akan pernah mengecewakan. Harus ingat itu ya. Tidak pernah mengecewakan. 1 jam, 2 jam, tidak akan menghalangi berkat Tuhan bagimu. Malah Tuhan akan memberkati engkau. Dengan segala usahamu, pekerjaanmu. Tapi utamakan, Tuhan minta
engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusan pada hari kudusku. Dan Tuhan minta dimuliakan pada saat kita datang ke rumah Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru. Kita diberi kemenangan atas dosa dan kita menang atas masalah. Yang ketiga, apa yang Tuhan suruh, ya, mencari kehendak kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita baca dari Efesus 2 ayat 10. Di Efesus 2 ayat yang ke-10. Tolong bacakan, kan sudah dihafal ya. Minta Ibu Eli tolong bacakan. Sudah temukan? Masih belum? Ya. Karena ya, orang yang sudah diselamatkan diberi karunia untuk melayani Tuhan. Kalau kita setia datang beribadah, Tuhan akan berbicara. Roh Kudus akan berbicara. Karuniamu ini, ya. Tuhan akan menyatakan setiap karunia. Kemudian kita dapat melakukan apa yang Tuhan minta, ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap orang percaya diberi karunia untuk dapat melayani. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, pada saat kita diminta pelayanan, ya, kita minta pelayanan atau orang yang diminta untuk melayani di rumah Tuhan, tentunya tidak sembarangan. Orang yang setia datang ke rumah Tuhan dan yang setia dan sesuai dengan talentanya, itu yang diminta. Kadang diminta pelayanan, kita sudah melihat, ya, Tuhan memakai hamba Tuhan, majelis di sini. Oh, kamu melayani dalam bidang ini. Jangan saya, yang lain saja. Jangan saya, yang ini saja. Dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, kita sudah diselamatkan. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita bisa mengenal Dia. Itu anugerah. Dan kita diberi karunia untuk melayani. Di sini dikatakan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wah, aku enggak punya apa-apa, enggak punya talenta apa-apa. Orang yang mengatakan itu talentanya akan diambil, diberikan pada yang lain. Ya. Orang yang diberi talenta dihargai oleh Tuhan untuk melakukannya. Dan Roh Kudus akan menolong, memperlengkapi. Roh Kudus akan menguatkan kita semua untuk memakai talenta yang Tuhan beri untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan saja kita diminta untuk setia beribadah, tetapi juga setia melayani Tuhan. Dulu saya pernah melayani, sekarang saya ya sudah pensiun melayani. Kayaknya orang yang melayani Tuhan itu diminta Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup. Tapi enggak dalam bidang yang sama ya, setelah lansia mungkin sudah enggak bisa jadi WL singer. Mungkin dalam karunia doa atau karunia ya yang lain. Tetapi
selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi karunia, ini Tuhan pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Selagi aku masih kuat, mungkin saat ini ada pemuda yang bisa main musik. Aku mau belajar lagi untuk mengiringi. Atau ada yang mau menjadi guru sekolah minggu. Tentu akan diajar, diperlengkapi untuk menjadi guru sekolah minggu. Ya. Tuhan memberikan karunia untuk setiap orang untuk melayani. Jadi jangan tolak pelayanan. Aku sudah resign ya dari pelayanan. Ya. Umur berapa? Sampai Tuhan panggil pulang. Ya. Kadang untuk majelis juga, saya sudah 2-3 tahun, 2-3 periode. Kalau Tuhan masih memerlukan untuk jadi majelis, ya it's okay. Ya Pak Menainggolan, maju terus. Selagi Tuhan kasih kekuatan. Jadi majelis, it's okay ya. Jadi harus mau saja melayani. Jangan, oh aku sudah tua. Kalau kita masih dipakai, masih Tuhan mau pakai kita. Kita harus katakan, ini aku Tuhan, aku mau diberikan kekuatan baru. Ya kadang saya merasa umur 60 ini sudah tua ya, merasa banyak kelemahan. Kadang baca lupa, kadang ini lupa. Tapi selagi Tuhan masih beri saya kekuatan, saya mau terus melayani Tuhan. Ya, saya katakan, ya kalau Tuhan panggil saya untuk melayani menjadi pendeta, ya saya akan lakukan dengan semampu saya kalau Tuhan masih mau pakai. Ya. Kemudian yang keempat, arti mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 25 ayat 37 dan 40. Ayat 37 dan 40. Saya mohon kesediaan untuk Ibu Oci, udah siap kan? Ya, bacakan. Ya. Di sini Tuhan memberikan cerita ilustrasi di mana ada orang yang meminta-minta atau ya, tetapi orang percaya hanya melewati. Tapi Tuhan katakan pada saat ada orang yang membutuhkan, ya kalau kita tidak peka, kita tidak tahu bahwa orang yang di sebelah kita membutuhkan, mungkin doa kita, mungkin pertolongan kita, ya nasihat kita, atau mungkin uang kita. Tetapi orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya, dia akan peka. Roh Kudus akan berbicara. Tidak menunggu saya sudah kaya. Tidak menunggu saya punya kelebihan, saya dapat memberi. Tetapi Roh Kudus akan berbicara kalau ada orang yang membutuhkan. Di sini dikatakan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, tidak menunggu ada bakti sosial dari gereja ini, tetapi mari kita memperhatikan saudara-saudara seiman atau saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Tuhan tapi di sekitar kita yang membutuhkan. Tuhan pasti berbicara melalui Roh Kudus-Nya. Dia berbicara, coba dekati itu, coba dekati ini. Berbicaralah kepada dia apa yang dia butuhkan. Berdoalah bersama dia. Ya, Tuhan menghargai orang yang mempedulikan sesamanya. Kapan Tuhan aku memberikan engkau pakaian kalau engkau telanjang? Kapan aku bertemu dengan Tuhan pada waktu engkau lapar aku memberikan engkau makanan? Kapan Tuhan aku menolong orang yang membutuhkan pertolongan? Tuhan katakan pada saat kamu memberikan pertolongan, pada saat kamu memperhatikan saudaraku yang paling hina ini, engkau memberikannya untuk aku. Ya, kepedulian pada saudara seiman. Dan ini bukan sekali-sekali setahun pada hari Natal atau pada hari Paskah. Tetapi kalau kita melekat pada Tuhan, firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya bekerja dalam hati kita, mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Ya mungkin enggak untuk semua orang, ada orang-orang khusus yang ditaruh Tuhan dalam hati kita untuk kita tolong, untuk kita doakan. Itu ada orang-orang khusus. Nah, dan Tuhan sangat menghargai apapun yang kita lakukan, berapapun yang kita berikan, enggak harus ratusan ribu. Mungkin orang itu hanya butuh beras, hanya butuh beras. Pada saat dikasih beras, itu sudah menolong dalam 1 minggu. Beras tuh 60-70 ribu, enggak sampai 100 ribu. Mungkin ada orang yang perlu ditolong, ada yang sedih, didekati, kemudian didoakan. Tuhan, dia lagi membutuhkan jalan keluar, dia butuh orang yang mau mendengar keluhannya. Karena mungkin sebentar lagi dia harus ambil keputusan A, B, C, tetapi setelah didoakan, pada waktu yang tepat, orang itu bersukacita sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik, dengan tepat. Jadi arti mencari kerajaan Allah dan kebenarannya haruslah itu terus-menerus, yaitu memprioritaskan Allah dalam menjalani hidup ini. Melekat kepada Dia setiap hari. Setiap hari. Korbankan yang lain, tapi jangan korbankan persekutuan dengan Tuhan. Menghargai dan menikmati hari Sabat. Jangan lakukan urusanmu di hari ini. Tuhan menyediakan berkat di hari kita beribadah. Kita datang beribadah, kita memuliakan Dia. Tidak tergantung siapa WL, siapa singer, siapa pendetanya. Tetapi kita datang memuliakan Tuhan. Mungkin orang yang mendengar khotbah saya itu bisa mengantuk. Wah, Bu Devi lagi ngantuk dengar suaranya ya. Udah tua lagi gitu ya. Tetapi kalau kita datang bukan karena yang khotbah ini Bu Devi atau Pak Rio atau Pak Agus, kita datang untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan sukacita dan kekuatan yang baru. Ada berkat yang Tuhan sediakan dalam pekerjaan kita, dalam
sekolah anak-anak kita. 3, tetaplah setia melayani Tuhan. Tuhan sudah berikan karunia, talenta untuk melayani. Tetaplah setia sampai Tuhan panggil pulang. Tidak ada resign dalam melayani Tuhan. Yang keempat, pedulikan orang lain. Maka engkau juga akan dipedulikan oleh Tuhan. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang Tuhan utus untuk tinggal dalam hati kita. Roh Kudus itu juga yang memampukan kita untuk senantiasa setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan maka semuanya yang kita butuhkan akan ditambahkannya kepadamu. Apakah itu untuk anak-anakmu, masa depannya, pekerjaanmu, Tuhan akan tolong. Sebelum saya tutup dengan satu kesaksian dari Ibu Retno. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman Tuhan yang disampaikan tadi Matius 6 ayat 33. Saya ingin bercerita pada Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami ini dalam kehidupan kami berumah tangga ya. Kalau saya bisa ceritakan secara singkat, ketika saya kelas 2 SMP, saya bertobat dan terima Yesus secara pribadi. Dan saat itu ada satu komitmen saya di mana Tuhan, aku mau melayani Tuhan sampai Engkau panggil saya. Dan saya merasa sampai saya menikah, saya tetap konsisten dengan komitmen saya melayani Tuhan gitu. Tapi di tengah-tengah pernikahan kami, ternyata almarhum Pendeta Sartono panggil saya dan beliau katakan, kamu bisa enggak keluar dari pekerjaanmu dan kamu melayani di sini. Tuhan membutuhkanmu. Cuma bilang gitu. Dan waktu saya pikirkan saat itu kami sedang mengambil rumah. Sedang nyicil rumah. Dan otomatis dengan penghasilan 2 orang itu akan membuat kita di ACC Bank ya. Istilahnya mungkin Bapak Ibu tahu ya. Tapi saat itu di saat kita mengajukan itu saya harus keluar dari tempat kerja saya. Yang sudah nyaman gitu artinya sudah bisa mendukung rumah tangga kami gitu, keluarga gitu. Saat itu saya bergumul Bapak Ibu. Saya sampai doa gini, Tuhan masih kurang tak saya melayani Engkau gitu. Kok Tuhan minta saya harus lepaskan pekerjaan saya gitu. Dan saat itu dalam pergumulan itu terus terang aja ketika saya berani mengatakan ya kenapa, saya mendapatkan satu damai sejahtera yang nggak bisa saya ungkapkan gitu ketika saya menjawab iya itu. Dan saat itu banyak sekali yang dari teman-teman saya alumni ya di UPN waktu itu bilang banyak yang memberi masukan ke saya, kamu pikirin lagi, melayani Tuhan nggak perlu harus seperti itu gitu, nggak perlu harus kamu jadi full timer gitu, di tempat pekerjaan kamu bisa melayani Tuhan. Tapi saat itu saya cuma bilang saya yakin dengan keputusan saya gitu, dan saya tinggalkan pekerjaan saya mengajukan surat resign dan saat itu direktur saya cuma katakan, kamu benar keputusan ini. Karena biasanya orang yang sudah tua itu yang mau melayani Tuhan. Dari situ saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan gitu. Walaupun saya sebagai administrasi Bapak Ibu di sini gitu. Tapi singkat cerita dari kejadian dari keputusan saya melayani tahun 2013 kalau nggak salah Agustus. Saya ingat saya mulai melayani jadi di PPA ya secara full timer di sini secara administrasi dan dalam selang waktu itu saya bilang sama suami saya, mungkin saya tidak bisa membantu kamu dalam kebutuhan rumah tangga, tapi saya percaya Tuhan akan memberkati setiap apa yang kau lakukan gitu, yang papa kerjakan gitu, dan itu bisa mencukupkan kita. Dan saat itu saya bisa melihat kebaikan Tuhan, saya melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami secara ajaib. Dan ternyata di 3 tahun yang lalu tidak cukup sampai di situ saudara. Dan ternyata suami saya harus resign gitu. Dan mau tidak mau akhirnya kami bicara lagi
saya bisa waktu itu keluar dari sini ya untuk bekerja lebih artinya lebih mendapatkan income yang lebih gitu. Karena dari perusahaan saya yang dulu sudah menawari saya gitu. Ayo kalau kamu kembali kapan aja kami akan terima gitu. Tetapi saat itu saya yakin dengan keputusan saya dan kami berdua bicara dengan artinya dengan keputusan yang sudah kita ambil bahwa Pak Yosef harus keluar dari pekerjaannya ya di Bali dan kembali ke sini dan otomatis merintis dari awal. Jadi benar-benar hidup itu ada perjuangan, kami merasakan perjuangan itu Bapak Ibu. Jadi mungkin orang cuma lihat, wih kok cuma tertawa cuma ini, tapi benar-benar kami bergumul sekali gitu untuk ekonomi kami. Karena apa? Pemasukan itu jadi satu pintu tetapi pengeluaran tetap gitu. Kita bisa merasakan betapa apa ya bergumulnya itu gitu. Dan ketika kami sekeluarga kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hal ini ya. Seringkali ketika saya ngitung uang bendahara, kan saya bendahara jadi hitung uang PPA dan banyak di meja saya uang, anak saya selalu bilang gini, wih mama uangnya banyak, bukan ini uangnya Tuhan. Selalu saya bilang ini uangnya Tuhan. Dan mereka cuma ngomong, terus uang mama mana? Kok semuanya uangnya Tuhan gitu. Dan itu rasanya madeg gitu ya. Karena apa? Memang kondisinya kami dalam kondisi yang benar-benar terbatas, benar-benar kekurangan gitu saat itu. Tetapi saya melihat campur tangan Tuhan, saya melihat ketika saya menyerahkan kepada Tuhan, ketika saya tetap melayani Tuhan, ketika saya tahu prioritas saya adalah Tuhan gitu. Masalah saya tidak selesai Bapak Ibu, masalah saya tetap ada sampai sekarang, kami tetap bergumul. Tapi ada berkat yang tidak terkira yang saya dapatkan. Ada berkat, bagi saya itu berkat yang luar biasa melebihi dari materi. Ketika Tuhan tuh memampukan kami melewati semuanya gitu. Ketika Tuhan memampukan kami melewati segala kekurangan demi kekurangan, mungkin dengan air mata, dengan kebutuhan yang mungkin kami tidak bisa penuhi gitu. Kami bisa melihat Tuhan itu bersama kami gitu. Dan kami bisa melewati sampai saat ini mungkin dengan tetap bersuka cita, walaupun saya tahu di bulan ini ada banyak pengeluaran yang harus saya keluarkan. Dan saya sempat ngomong sama suami saya, kayaknya saya harus bekerja ini sore hari, saya ngambil waktu kerja sore hari gitu. Kalau enggak cukup kita. Dan suami saya saat ini juga masih merintis, jadi kami masih berjuang. Tidak ada untuk memikirkan membeli sebuah keinginan, tapi yang saat ini yang kita pikirkan membeli sebuah kebutuhan, membeli kebutuhan kita gitu, kebutuhan dan sampai di kebutuhan aja kami masih belum cukup gitu. Tetapi sekali lagi masalah itu belum selesai, masalah itu masih ada. Tetapi kami bisa melihat Tuhan kasih hikmat gitu, kasih hal-hal yang itu di luar pemikiran kami untuk kami bisa melewati dan sampai saat ini kami bisa melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan ya. Saya percaya ketika kita memprioritaskan Tuhan, mungkin masalah saudara masih ada, tetapi saudara dikasih kekuatan, dikasih hikmat untuk melewati itu. Dan yang terlebih lagi berkat yang tidak bisa digantikan dengan apapun ketika Tuhan itu menyertai kita gitu ya, untuk memberi kekuatan melewati semuanya itu. Ya. Kiranya kesaksian ini bisa jadi berkat buat kita semua dan kita berjuang bersama-sama karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Ibu Retno untuk kesaksiannya yang luar biasa. Biarlah kita semua juga kalau mengandalkan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Mohon untuk Bapak Agus berdoa untuk firman Tuhan dan kesaksian. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah yang begitu sangat baik, terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau tahu bahwa kami akan mengalami segala kesulitan, mengalami segala tantangan, mengalami segala hambatan ketika kami mengiring Engkau, mengimani Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu, Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus, yang akan memampukan kami, menghibur kami, menguatkan kami, menasihati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar ini menolong kami
membuat kami menjadi semakin mengerti kehendak Tuhan. Biarlah komitmen kami semakin diperbaharui. Jikalau Allah Roh Kudus ada bersama kami, berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, fokus kepada Tuhan. Biarlah segala masalah kehidupan apapun yang ada dalam kehidupan kami, pasti itu akan terjadi waktu demi waktu. Tetapi kami percaya ada Allah yang sanggup menguatkan kami, memampukan kami, memberi pertolongan, kekuatan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Devi. Terus ya Tuhan pakai hamba-Mu di masa tuanya. Tetap ya Tuhan Kau berikan hikmat yang daripada Allah, kesetiaan, sukacita, kekuatan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan mencukupkan segala biaya. Juga kita berdoa untuk KB Tunas Aletheia. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah membawa kami untuk datang ke rumah Tuhan. Ini karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru. Tapi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk kesehatan dari jemaat-Mu Misi Aletheia. Dari kami semua, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk program EBC, supaya banyak dari jemaat yang bisa mengikutinya, supaya iman dari jemaat Tuhan, iman kami boleh terus bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan melalui pengajaran dari hamba-hamba Tuhan dari gereja ini. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mempersiapkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk KB Tunas Aletheia. Engkau siapkan murid-murid yang baru dengan jumlah yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu 30 anak. Biarlah Tuhan mengirimkannya tepat pada waktunya. Kami berdoa juga untuk anak-Mu yang berulang tahun, yaitu Acan Albert Canania yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati pertumbuhannya dan juga imannya kepada Tuhan, supaya dari kecil dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan memuji Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Nanang juga yang berulang tahun tanggal 13 Mei. Tuhan tolong supaya dia juga mengerti apa yang harus diutamakan, yaitu Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan yang sudah didengar, mereka juga boleh mengerti karena Roh Kudus yang berbicara, yang menolong mereka untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini, kan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.